Halo, selamat pagi buat siswa-siswi kami semuanya kelas 8. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks berita. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai teks berita, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat, mendengar suatu peristiwa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Jika pernah, itulah yang disebut dengan berita. Jadi, apa itu berita? Jadi dapat kita artikan bahwa berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur berita. Yang pertama, what, apa. Yang kedua, where, di mana. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Dari keenam kata tersebut dapat kita artikan what, apa peristiwa yang diinformasikan, where, di mana peristiwa itu terjadi, when, kapan peristiwa tersebut terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah 5W+1H, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari judul berita, teks berita, tubuh berita, dan informasi tambahan. Yang pertama, ada judul berita. Judul berita adalah judul yang diangkat atau yang menjadi pokok pembahasan dalam berita tersebut. Yang kedua, ada teks berita. Teks berita adalah bagian yang paling penting dalam berita atau yang biasa disebut dengan lead. Teks berita dikatakan bagian yang paling penting karena pada teks berita terdapat unsur-unsur berita yaitu 5W+1H. Yang ketiga adalah tubuh berita, bagian yang penting pada berita karena pada tubuh berita terdapat penjabaran dari unsur-unsur 5W+1H tersebut. Terakhir adalah informasi tambahan atau yang biasa disebut dengan ekor berita. Kenapa dikatakan bagian informasi tambahan? Karena pada bagian ini bagian yang kurang penting pada teks berita. Demikianlah pembahasan saya mengenai teks berita. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, simaklah video berikut ini. Kemudian tentukan unsur-unsur 5W+1H-nya sesuai dengan penjabaran pada video tersebut. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengimbau kepada para orang tua untuk menjaga anak-anak dari penularan virus corona. Risma menyatakan saat ini di Surabaya, virus corona banyak menyerang anak-anak. Seperti contoh kasus di lokasi karantina Asrama Haji Surabaya, di mana terdapat seorang anak berusia 13 tahun harus dikarantina karena terpapar COVID-19. Pada saat menjalani karantina, sang anak terus menangis sehingga terpaksa harus dipulangkan kembali. Hal inilah yang membuat tugas penanganan pasien anak menjadi berat. Berdasarkan kasus yang ada di Surabaya, Pemkot hanya menemukan satu kasus anak-anak yang tertular dari luar lingkungan keluarga. Memang kondisi anak-anak sekarang lagi libur. Nah, memang
dan para orang tua menjadi berat karena anak-anak ini sebetulnya diliburkan supaya mereka tidak banyak keluar rumah, gitu kan. Nah, sehingga tidak terkena kalau mereka tidak keluar rumah. Dari data Dinas Kesehatan Kota Surabaya tanggal 29 Mei 2020 yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, saat ini ada 20 anak di Surabaya yang terpapar COVID-19. Yang sudah positif ya, kurang lebih kalau yang di data saya itu sekitar 20-an. 20-an ya? 20 anak. Terus itu rentang usianya, Bu? Rentang usia ada yang 8 bulan ya, sampai dengan anak umur 11 tahun. 11 tahun. Itu rata-rata. Berdasarkan data terbaru persebaran virus corona di Surabaya, kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 berjumlah 2.394 kasus dengan jumlah ODP sebanyak 508 orang dan PDP sebanyak 1.975 orang. Wahyu Pratama Putra, Surabaya, Jawa Timur.